Kita bacakan suratul Fatihah untuk diri kita dalam upaya mentazkiyah, mencoba mensucikan diri kita dari kekotoran-kekotoran jiwa, dari jiwa-jiwa yang takabur, ujub, riya, jahil, aniaya, iri, dengki, dan penyakit-penyakit lainnya. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang selalu tenang dan tentram qalbunya, dan selalu menjadikan kehidupannya dengan penuh rasa syukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian dan penderitaan, senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini sesegera mungkin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa. Dan tentunya kita juga menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa bersilaturahim, mampu menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa memanfaatkan media baik tatap muka ataupun melalui media online secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan dari silaturahim kita ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk senantiasa berada dalam keadaan yang terbaik dalam sisi kehidupan, sehat walafiat, dijadikan amal kita soleh-soleha, dan kita berharap dipanjangkan umur dan diwafatkan husnul khatimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan mendapatkan kesempatan diaku sebagai umatnya, dimasukkan ke dalam surga bersamanya dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bertepatan pun Rajab, kita tambahkan doa kita, Allahumma barik lana ya Allah fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu tiupkan ke telapak tangan kita bacaan suratul Fatihah kita, sertakan dengan hembusan nafas sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pusatkan ke seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pastikan bahwa kita menyadari semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Mudah-mudahan kita juga termasuk yang senantiasa bertakarrub kepadanya, menjadikan Allah satu-satunya tambatan hati kita. Hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan kita tekankan dari dalam qalbu kita
getarkan dari dalam qalbu, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin sur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, tapi kita ingin hidup sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada hidup kita ini, dan Allah menjadikan kita itu dengan satu tujuan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Dan ketika kita beribadah, dibimbing caranya, berlindung kepada Allah, kemudian menyebut namanya, bersyukur atas nikmatnya, akui bahwa Allah adalah Raja satu-satunya dan yang akan mengadili kita di yaumul kiamat nanti, dan kita tekadkan dari dalam getar qalbu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon petunjuk kepadanya, ihdinas syiratal mustaqim. Jangan lupa kita juga tekadkan dari dalam qalbu untuk senantiasa membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan kita paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contoh teladan hidup kita dalam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan dan menikmati Al-Quran, serta menyebarluaskan Al-Quran. Beliau menyampaikan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Yuk kita niatkan, kita belajar. Ya, kita belajar dan belajar tiada henti, dan kita tekadkan untuk paham, untuk kemudian menikmati, mengamalkannya, dan kita belajar juga untuk mengajarkan kepada orang lain di sekitar kita, insya Allah. Pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Arcamani Kota Bandung, alhamdulillah segar bugar, sehat walafiat, udara sejuk-sejuk dingin, ya ada sedikit air yang ngeprul ya. Apa artinya ngeprul bahasa Jawanya, Bu? Ngeprul itu gerimis yang mengundang. Raos nama pagi-pagi teh ngagojot. Nah, lamun ngagojot pasti bahasa Jawa, Bu. Namun bahasa Sunda nama ngagoler. Ya. Ngagoler hampir berselimutnya suku dimurungkutkan gitu. Bagus lagi di depan hawu ya, sambil si dan belum opaknya dan belum jagung banyak, ditambah dengan air madu disuruput apa ya, air teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Maka nikmat manakah yang engkau dustakan ya? Abi ayyi alai rabbikuma ukadziban. Di bulan Rajab ini alhamdulillah kita masih hidup dan kita tidak sendirian. Ya, dan kita juga ngaji bersama-sama dengan sahabat-sahabat di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada menyebar di dunia maya, dari Tanjung Jaya, Tasikmalaya ya. Ada hadir Kang Agus Jafar Sidik bersama ibunda tercinta dan keluarga. Ini beliau selalu bersama ibundanya, alhamdulillah sehat walafiat. Kemudian dari Sumedang ada Teh Eis Yuliati bersama keluarga. Dari Cirebon Kanoman ada hadir Ibu Irin bersama keluarga. Dari Cirebon Kasepuhan ada hadir Ibu Hilda bersama keluarga. Ini adik kakak ya, jadi Cirebon Kanoman Kasepuhan. Kemudian ada dari Radio Kilait FM, alhamdulillah bergabung kembali ya Kang Indra Gunadi Kota Bandung. Kemudian dari Ujung Berung, nah, Taruna Parahyangan ada hadir Kang Dudung Rahman. Dari Sukaraja Tasikmalaya Pak Kidulan ada hadir Teh Yulianingsi bersama keluarga. Dari Kota Bandung hadir juga dari Bojong Soang ada Kang Irwan Fikri bersama keluarga dan Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga dari belahan Cipamokolan.
Mudah-mudahan pagi hari ini kita sehat walafiat, sehat bugar, dan tentunya berbahagia. Nah, untuk tetap istiqamah berjamaah membaca Al-Quran. Karena kita yakin tanpa baca Al-Quran tak akan ada bahagia. Nah, jadi itu Bu, silahkan tulis di statusnya, tanpa baca Al-Quran tak mungkin bahagia. Nah, gitu ya. Dan ini yang ngomong bukan saya, ya dicontohi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengungkapkan contoh itu langsung beliau melaksanakannya langsung di depan Ka'bah. Bacanya antara rukun Yamani sampai dengan Hajar Aswad, sampai rukun Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya baca doa itu ingat kita itu berada antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Ya, kacidak mun bisa apal eta doa ya. Kita doana terkenal sekarang mah sama Kang Dul Sumbang disebut nanti doa sapu jagat. Lagi nyapukan jagat ya, segala dosa, segala kesalahan diminta untuk dihampura dan kita minta untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah optimisme kita. Bapak Ibu, pagi hari ini kita lanjutkan baca ayat-ayat suci Al-Qur'an dan yang akan kita baca pagi hari ini adalah ayat-ayat yang diturunkan di kota Madinah. Setelahnya Rasulullah SAW hijrah, yaitu surat Al-Hujurat mulai ayat pertama, dan surat ini adalah surat ke-49 di dalam urutan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan arti Al-Hujurat sendiri adalah kamar-kamar. Jadi Bapak Ibu lamun boga di imah kamar-kamar itu teh Al-Hujurat. Kalau kata Pak Dede mah itu teh kos-kosan. Alias kontrakan, kamar-kamar ya, meren gitu ya punya. Mari kita lihat karena kan kita belum ya. Tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan di akhir surat Al-Fath surat ke-48 tentang kemenangan. Kemarin ada sedikit sudah dibahas tapi kita detilkan lebih baik lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di awal surat Al-Fath bahwa kemenangan akan diperoleh. Dan itu menjadi mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu mimpi. Mimpinya apa? Mimpi masuk kota Mekah, membebaskan kota Mekah, dan semua penduduk Mekah itu masuk Islam. Itu mimpinya beliau. Artinya mimpi itu kan cita-cita Bapak Ibu ya. Kalau Bapak-bapak dulu pernah mimpikan gadis dan yang sekarang ada di rumah menjadi nini-nini, ya itu teh dulu hasil mimpi Ibu ya. Aki-aki nelayan pewet di imah teh itu teh dulu dimimpikan oleh Ibu. Wah, itu yang mimpi teh siang malam gitu ya. Mimpi di siang malam, di siang bolong Bu ya. Kemudian mimpi Rasulullah sendiri ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bimbingan untuk mewujudkan mimpinya. Jadi Bapak Ibu kalau mimpi, katakanlah mimpi teh tati, ya Allah ingin anakku menjadi jenderal. Amin Bu ya. Nah, maka dari sekarang itu minta kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku untuk membimbing anakku menjadi jenderal. Ya. Apa contohnya jenderal? Biasanya dokter kalau anak-anak. Ingin jadi apa? Dokter. Sekarang nggak favorit lagi dokter Bu, karena murah dokter tuh sekarang. Ya banyak dokter yang buka jongkok. Ya, karena apa? Ternyata penghasilannya paling gedenya itu dari jualan obat. Dan sekarang obatnya udah sangat dibatasi. Jadi guys coba lu menghargai para dokter. Kata gue yang kan dokter, lain yang jadi dokter, guys kalau dia mah yang kan dokter gitu ya. Demikian juga untuk pejabat. Sekarang udah banyak yang mulai takut-takut jadi pejabat. Karena tuh bisa maling deh ya nama Bu. Ya. Jadi kalau pejabat yang kaya itu mal mungkin kaya. Kenapa? Duit nage gaji nage letiknya. Cek Bapak aing oge duit gaji gubernur teh leutik, gede kena tina ngonten. Makanya ibu-ibu aya ngonten Bu. Kalau kayak gitu semenit 2 menit masukkan aja ke media sosial. Kan ngecek batur goreng oke, da batur mah biasa lagi nyebut goreng ka urang teh punya. Leres Bu. Jadi patatan teh ayeuna lamun bikin sumur ngonten sedikit. Nih bikin sumur caranya begini, menentukan airnya begini, alat yang dipakai ini, sebarkan. Insya Allah besok Pak Dede nurutan, Pak Dede jadi ahli sumur. Dapat ilmunya di Pak Tatang, maka ketika Pak Tatang sudah meninggal dunia, nanti Pak Dede mengamalkan ilmu sumur, maka setiap dia mengamalkan Pak Tatang kebagian.
Itu Pak ya. Itu untuk urusan sumur. Rata-rata jarang ibu-ibu mah urusan sumur mah jangan ada yang mau. Sekalinya ada yang ngebor sumur oke bilanginnya karena neng teh atau ngebor teh anggeus-anggeus. Padahal mun cairna eueuh mah Bu. Diwe tong boro eueuh kakara kiru saeutik ge nu dipanggil patatan. Patatan kiru. Cek patatan teh naon urusan aing kiru cai kan gitu Bu nya. Beres Bu. Itulah salah satu bukti bahwa kalau seandainya kita punya mimpi, maka wujudkan mimpi itu mohon pertolongan, mohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Mimpi teh Bu lamun dina bahasa ayeuna mah bahasa pejabat, bahasa para orang kantoran disebutnya visi. Visi pakai V ya. Visinya apa? Pengen jadi gubernur, pengen jadi wali kota, pengen jadi presiden. Visinya apa? Mimpinya apa? Kenapa? Karena belum terjadi. Mimpinya kalau seandainya ada bencana, set dalam sehari langsung hirup deui listrik, cair bersih deui mimpinya. Tapi yang mimpi itu ada yang dilakukan, ada yang hanya diomongkan. Kalau yang diomongkan disebutnya omon. Maka banyak pejabat yang omon, munafikun. Janji ngumbar kemana-mana. Rek mobil, rek gratiskan itu gratiskan, iya sembako murah, mau impor. Kelakuan bejat Bu ya. Ayat gitu Bu. Ayat di sana di negeri Firaun dan di negeri Namrud. Di sini mah insya Allah saeutik ya. Ya. Jadi di akhir ayat di ayat surat Al-Fat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat terakhirnya dari 28 ayat 27, 28 sampai 29 bahwa sesungguhnya Allah akan membuktikan kepadanya jadi kepada Nabi Muhammad tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Di mana Bu Masjidil Haram? Di Mekah. Yuk kita ke sana Ibu ya. Insya Allah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut kepala dan mengguntingnya sedang kamu tidak merasa takut maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Allah memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Jadi diberitahukan bahwa akan ada kemenangan dan suruh mempersiapkan diri. Akhirnya berbondong-bondonglah dari Madinah berangkat kurang lebih ada 10.000 orang ya konon kabarnya begitu. Beri kurang hiji ya, karena abdi temilu ya. Kemudian terjadilah penaklukan kota Mekah dan Futuh Mekah. Maka turunlah di situ suratnya apa Bu? Insya Allah udah hafal. Tapi ibu-ibu mah tidak pernah menonjolkan diri. Hafal tapi tidak pernah menonjolkan diri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Depannya Pak Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi surat tidak jaa. Nama suratnya apa Bu itu? An-Nasr ya. Jadi di situ ditegaskan bahwa ketika Allah memberikan kesempatan kepada Rasulullah untuk datang ke kota Madinah dan membebaskan kota Madinah tanpa pertumpahan darah. Dan disitulah semua penduduk Mekah masuk Islam. Semuanya penduduk Mekah masuk Islam dan sejak saat itulah diharamkan semua yang namanya manusia selain yang beragama Islam untuk masuk kota Mekah. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang bukan Islam masuk kota Mekah, insya Allah tak akan waras. Ya, tak akan waras. Bisa masuk mungkin bisa dengan memalsukan. Termasuk muslimin muslimah nu datang nakal itu ge palsu. Jadi memasukkan pura-pura hayang datang kali itu teriak labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Baca doa itu yang namanya talbiyah itu hanya ke satu kota di dunia Bu. Lamun ibu reka Sumedang mah teu kudu maca. Labbaik Allahumma labbaik teu kudu Bu. Cukup tahu Sumedang, seribuan gitunya. Ya. Jadi di sini ditegaskan di ayat ke-427-nya Allah memberikan
berita gembira sebelumnya dan kemudian membuktikan bahwa Allah janjinya pasti bahwa Mekah akan ditaklukkan. Dialah Allah yang Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkan terhadap semua agama dan cukuplah Allah sebagai saksi. Jadi Islam itu pasti menang di atas semua agama. Jangan ragu-ragu Bapak Ibu, pasti menang. Artinya yang lain pasti kalah. Dan ini kata Allah. Yakin nggak Bu? Jadi dalam ayat Ibu masih tunduk kepada orang yang bukan Muslim, berarti ciri bahwa kita belum menjadi orang Muslim yang benar. Ya, kalau udah jadi orang Muslim yang benar, gak bakal tunduk patuh kepada menganut agama lain. Jeung komo-komo diikut kumaha cenah abdi mah teu ucapkeun Natal, teu naon, da pasti menang teu ucapkeun Natal oge. Gitu banyak Bu. Terus ulah sieun Bu. Jangan ucapkan karena itu melambangkan bahwa kita mentolerir kemusyrikan. Ya. Karena apa? Nabi Isa itu bukan Tuhan. Itu. Jadi kita harus tegas. Tidak, dan tidak dilahirkan di tanggal 25 Desember. Itu harus jelas Bapak Ibu. Dan itulah yang disebut ciri umat Islam yang disebutkan di dalam akhir dari surat Al-Fat. Ciri umat Islam di surat Al-Fat ini disebutkan, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersamanya. Siapa yang bersamanya? Umat Islam. Adalah satu cirinya. Keras terhadap orang kafir. Tidak pernah mentolerir, apalagi ini bersama-sama ibadah bareng-bareng, ngelakuin kegiatan bersama. Tidak, bukan itu. Ya, lakum dinukum waliyadin. Udah jelas Bu. Ya, apa-apa. Kalau tidak jelas berarti neraka bagiannya. Sedangkan kita inginnya masuk surga. Jadi muntah jelas kemana Bu? Muntah jelas kemana? Namanya munafik, tergantung kepentingan. Mun aya sembako milu ka mana wae oge. Ibunya, leres Bu. Mun eueuh nanaon meskipun ke masjid tahajud sepi. Memang sepi di mana-mana tahajud punya. Ini ditegaskan ciri orang yang bersama Rasulullah adalah keras terhadap orang-orang kafir tetapi berkasih sayang dengan sesama mereka. Disaling kasih sayang dengan mereka. Tapi bukan berarti keras itu bukan berarti kita membunuh, kita menindas atau kita membuli yang lain. Tidak. Keras itu artinya tegas dalam akidah. Ini agamamu, ini agamaku. Silahkan laksanakan, jangan saling mengganggu. Itulah yang namanya toleransi. Dan negara kita, Pancasila, sila pertama, menjamin itu semua. Jadi jangan takut, Bapak Ibu ya. Mun Pak Tatang ditanya, Pak Tatang kayak itu, mau itu toleransi pisan, kenapa ngiring atuh? Lain ke toleransi, inilah akidah. Akum dinukum waliyadin. Kamu lihat mereka ruku dan sujud. Nah, bener nggak nih umat Islam ini ruku dan sujud? Atau celepeng, belegug, gitu ya. Nah, jadi umat Islam itu dicirinya di ayat Al-Fat ini, mereka itu ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka yang berseri mereka dan pada muka mereka dan bekas sujud. Jadi bekas sujud itu artinya tapaknya, berkatanya sopan, santun. Tapi bukan berarti kelayak-laya Bu ya. Sopan santun bukan baik. Bisa jadi tegas. Hei, barang batur. Itu tuh sopan Bu. Hei, koruptor. Nah, tangkap. Itu tuh sopan. Ulah punten Pak koruptor, duitkeun duitna naon gaya pamarentah jeung punten-punten sagala sikat habis koruptor ya. Setuju nggak Bu? Supaya kita itu sejahtera. Dan kalau seandainya tidak ada korupsi di negeri ini, pasti orang-orang kita ini sejahtera. Namanya di Eropa aja, tatangkalan, cabe, nanaon hese tatangkalan sejahtera karena koruptor dibasmi keras. Nah, di kita koruptor dikumahakeun Bu. Dipelihara. Ku sabab naon? Pulusnya loba. Nah, dikaina can benang-benang tak koruptor maling duit triliunan ya. Maling duit Pertamina Pertambangan can katewa. Terus kamarana atuh pagawe teh punya sakitu loba na ari newakan itu maling sampe nini nu maling suluh meni gampang pisannya. Ini waktu kitu hararese. Belegug pisan Bu ya. Sana belegug teh Bu. Urang urus tunyu. Aya tanah di Sorobot Batur
diantepkeun we syukur ayeuna geus mulai itu di Babadan di daerah Karawang Bekasi ya. Heeh. Ya anu balaga nya ngalawan. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil. Jadi di dalam Taurat dan Injil sudah dituliskan sifat penganut Nabi Muhammad SAW adalah keras terhadap orang kafir, kemudian dia lemah lembut dengan sesamanya Muslim, kemudian dia ada tempat bekas ruku dan sujud, dan dia dalam raut mukanya itu selalu sumringah, cek bahasa orang punya cerah. Nah, jadi di sini jangan sampai kita juga salah persepsi. Galak kepada batur bukan berarti ngambil hak orang, tidak. Membunuh orang, tidak. Membunuh orang, tidak. Menghina orang, tidak. Silahkan masing-masing menjalankan agama dan keyakinan. Jangan saling mengganggu. Tapi kalau ada yang mengganggu, jangan mundur selangkah pun. Cocok? Cocoklah elehan punya jadi umat Islam. Ya. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Jadi seperti di perumpamaannya umat Islam itu seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, maka tunas itu menjadi tanaman kuat. Jadi ibarat ditanam kemudian tumbuh subur, kemudian menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya atau di atas pohonnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya, artinya berbuah. Ibu menyenangkan hati atau pika sebelen? Bapak menyenangkan hati atau pika sebelen? Namun menyenangkan hati berarti Muslim, tapi mun pika sebelen teuing. Ya. Ari paum pika sebelen, sebel anu disindiran wae cenah. Itu niat-niat sindiran. Ini mah menceritakan apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Perkara kasinggung kumaha ya, leres Bu. Leres Bu. Kamek pek wae ari wani mah. Ya. Tak kuring mah wani gelutna oge na. Ya kan gitu Bu ya. Kenapa? Demi menegakkan agama Allah, syuhada Uhud meninggal di tempat berperang. Manya urang teu ke maut di mana teh lah. Hayang na kasur. Ya, gitu. Kemudian karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang mukmin. Jadi orang kafir itu akan jengkel ya, kepada kebaikan orang mukmin. Sehingga banyak yang dilaporkan sekarang. Anu teu satuju, dilaporkan. Pek laporan pek wae. Ariwani. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu, kalau ada yang ngancam, kalau ada yang ngambek, kalau ada yang nyarekan, jangankan level kita, Nabi oleh mereka itu dibunuh. Ya, oleh orang-orang kafir. Ya, dan mereka berhasil membunuh Nabi Zakaria dan putranya Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Tapi ketika mau membunuh Nabi Isa, mereka tidak berhasil karena Allah menyelamatkan Nabi Isa dan sampai sekarang Nabi Isa alaihissalam masih tetap hidup dan bukan menjadi Tuhan. Gitu ya. Jadi yang disalib itu bukan Nabi Isa, ya, teuing saha. Gitu ya. Ketika mau membunuh Nabi Muhammad SAW, Allah janjikan tak akan terbunuh engkau Muhammad dan engkau akan memberi rahmatan lil alamin. Sehingga sampai sekarang kita mengenal Kanjeng Nabi Muhammad itu jelas meninggalnya kapan, di mana meninggalnya, dikuburkannya di mana. Sekarang tanya, makamnya Nabi Musa ada di mana? Yang oleh mereka diagung-agungkan. Tak akan pernah ada yang tahu sampai kiamat nanti. Kenapa? Nabi Musa ketika jengkel kepada kaum Yahudi, ya, yang waktu itu berada di satu tempat untuk diajak berperang membebaskan Masjidil Aqsa di Palestina, maka mereka nggak mau. Nah, karena nggak mau, maka Nabi Musa punung. What is the meaning of pundung? Nah, kan gitu ya. Apa artinya punung? Punung teh ini teu bebeja. Nah, salaki ibu sok bebeja ini berarti can punung. Tapi lamun teu bebeja berarti dua kemungkinan, punung atau nyandung. Nah, gitu Bu ya. Aya nu nyandung bebeja. Lain nyandung atuh aya bebeja heula mah eta mah ngalaksanakeun sunnah bebeja heula. Ngan terancam istrina ku sabab naon? Ku sabab maneh mah teu boga anak, aing hayang boga anak deui, berarti terancam eta teh dalam boga anak mah teu nya. Gitu. Ya Bu ya. Jadi jangan sampai kita merasa si eta mah sae nyandungna. Ya Bu, kudu jelas. Sebab saur Kangjeng Nabi lamun rek nyandung kudu diutan Kangjeng
Nabi apal Qur'annya bager berehan benghar ieu mah sangsara nyandung pisan mah jelek naon lain sunah nabi atau mah sunah nafsu ya aya begitu Bu paum begitu teh ya Bu. Baik Bapak Ibu, yuk kita lanjutkan sekarang. Kita baca 3 ayat dari surat Al-Fat. Mudah-mudahan kita sempat ya untuk membaca tafsir dan terjemahnya. Tapi paling tidak kita baca 3 ayat dari maaf bukan Al-Fat, Al-Hujurat ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu qaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Wattaqullaha innallaha sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawl. Ya ayyuhalladzina amanu tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajhuru lahu bil qawl. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم إن وأنتم لا الذين تشعرون. يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين نتقن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. هم مغفرة